An-naba, nah ini perhatikan, nabaun ini adalah satu berita, satu pesan, bukan pesan biasa tapi suatu pesan yang penting, suatu pesan yang agung, suatu pesan yang penting. Ini disebut bahwasanya ada hujan akan turun kemudian menyirami bumi, dari bumi tumbuh berbagai tanaman. Kita semua sudah tahu semua. Lalu mengapa Al-Quran mengatakan ini? Apa yang sedang diinformasikan oleh Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan program Tanya Ustadz. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, Ustadz, itu kenapa tidak dibahas terkait dengan surat-surat pendek, misalkan juz 30, boleh mulai dari An-Naba, boleh mulai dari An-Nas. Insya Allah kali ini kita akan mulai membahas surat-surat pendek. Kita mulai dari surat An-Naba juz 30. Baik, tapi sebelum itu, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung direct pesan melalui kontak centernya Ngaji Fuadi. Ini insya Allah sampai sekarang adalah satu-satunya mushaf yang menjelaskan detail analisa terkait nahwu sorofnya dan terjemah benar-benar per kata, sehingga memudahkan kita untuk mendalami makna Al-Quran kata demi kata, ayat demi ayat, untuk memudahkan kita mentadaburinya. Baik, langsung mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Pada pembahasan kali ini kita tidak akan terlalu banyak membahas ke nahwunya, kecuali memang dibutuhkan untuk kita menafsirkan ayatnya. Baik, surat An-Naba ini ada yang menghitung 40, ada yang menghitung 41 ayat ya. Di dalam urutan Al-Qur'an ini adalah urutan surat ke-78. Ada yang menyebut surat An-Naba, ada yang mengistilahkan surat Amma ya, karena dimulai dengan lafaz Amma. Surat ini akan kita baca ya secara cepat agar dapatnya banyak. Kalau di program One Day One Juz ini kita satu persatu ayat. Nah, kalau di sini nanti kita akan perbanyak ayatnya. Untuk nahwu yang akan kita bahas adalah yang terkait dengan pembahasan tafsirnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma, tentang apa? Yatasaaluna, saling bertanya siapa mereka. Jadi kalau kita terjemahkan berarti tentang apa mereka saling bertanya, gitu ya, atau mereka saling bertanya tentang apa. Tapi lebih enaknya tetap tentang apanya didahulukan. Tentang apa mereka saling bertanya? Anin nabai, tentang berita al-azimi yang besar. Tentang suatu berita yang besar. Amma di sini memnya, mungkin ada yang bertanya kenapa kok tidak ada alifnya ya, tidak ada alifnya. Di sini kita lihat tidak ada tertulis alifnya. Harusnya ini ma-nya ini adalah ma istifham. Jadi ini ma kata tanya. Baik, saya jelaskan sedikit di sini. Amma ini adalah terkait an dan ma sebenarnya ya. Kemudian ini diidghamkan ke ma. Setelah diidghamkan ya, jadi anna begini asalnya, terus kemudian diidghamkan menjadi amma. Nah, setelah diidghamkan ini adalah kalimat yang khusus untuk istifham, agar seseorang tidak perlu untuk menanyakan apakah ini ma-nya istifham atau ma-nya isim mausul. Kalau isim mausul berarti maknanya sesuatu. Kalau yang isim mausul maknanya sesuatu, kalau istifham maknanya sesuatu apa? Nah, ada kata tanya. Amma, tentang sesuatu apa atau tentang apa kata tanya. Nah, untuk
apa ya bahasanya, menspesifikkan ya, menentukan. Nah, untuk menentukan bahwa ma ini adalah ma istifham, maka alifnya kemudian dibuang untuk membedakan antara yang istifham dengan yang mausul, maka kemudian alifnya dibuang. Ini terjadi tidak hanya pada amma, ini terjadi contohnya pada fima. Nah, fima juga sama. Kalau ma-nya ma istifham boleh ditulis dengan membuang alifnya. Itu contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ma-nya ini ma istifham, penulisannya boleh dengan dibuang alifnya. Baik, kita lanjutkan. Amma, tentang apa? Yatasaaluna, saling bertanya siapa mereka. Mereka di sini kita kasih angka 1, ini tidak kembali kepada huruf halaman sebelumnya ya, sudah pernah kami sampaikan. Ini untuk rujuk kata berhenti di halaman itu saja. Maka kalau di atasnya tidak ada, nah nanti kita bisa lihat yang di bawah ada rujuk kata manusia. Jadi manusia di sini secara umum manusia. Tentu di situ nanti ada yang mukmin, ada yang kafir. Amma, tentang apa? Yatasaaluna, saling bertanya siapa mereka, manusia. Anin nabai, tentang suatu berita, al-azimi, yang besar. Alladzi, yang berita itu boleh kita jadikan naat, bisa juga dijadikan badal. Alladzi, yaitu berita, juga boleh jadikan badal atau dijadikan naat seperti ini. Alladzi, yang berita, hum, yang bahwa mereka, yaitu manusia tadi, fihi, tentangnya, tentang berita itu adalah mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih. Alladzi, yang berita, hum, yang bahwa mereka, fihi, tentangnya adalah mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih. Atau dibaca jadi naat, alladzi, yaitu berita, hum, yang bahwa mereka, fihi, tentangnya adalah mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih, yaitu berita yang mereka berselisih tentangnya. Nah, di sini ada yang agak-agak perlu kita cermati. Perhatikan di sini hum mukhtalifuna, bukan hum yakhtalifuna. Perhatikan pilihan katanya. Di sini Allah menggunakan isim. Jadi khobarnya di sini menggunakan isim, bukan menggunakan fiil jumlah fi'liyah, tidak. Bukan hum yakhtalifuna, tapi hum mukhtalifuna. Berarti ada kepastian di sini bahwasanya manusia permanen, secara permanen akan selalu berselisih tentang kabar ini. Kita langsung maknani dari awal. Tentang apakah ya, tentang apa mereka saling bertanya? Tentang suatu berita yang besar, berita yang agung. Apa ini berita yang besar? Sebagian ulama menyebut berita yang besar itu adalah Al-Quran. Sebagian yang lain menyebut yang dimaksud berita yang besar ini adalah Al-Ba'tsu, atau hari kebangkitan. Atau bisa kita gabungkan dua-duanya. Yang dimaksud berita yang besar adalah tentang Al-Quran yang mengisahkan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, kita juga bisa. Nah, an-naba, nah ini perhatikan, nabaun ini adalah satu berita, satu pesan, bukan pesan biasa tapi suatu pesan yang penting, suatu pesan yang agung, suatu pesan yang penting. Ini disebut naba. Bukan hanya seperti kisah-kisah biasa, tapi suatu pesan yang penting. Nah, pemberi pesannya, yang membawa pesan ini disebut dengan nabiun. Nah, nabiun. Jadi naba'a ya, naba'a yamba'u nabaun. Ini adalah naba'a, berarti memberi pesan atau menceritakan, menyampaikan pesan, naba'a. Akan kemudian ada nabba'a, itu memberi pesan. Nanti amrnya itu ada ayat bunyinya nabbi ibadi, berikan, beritahukanlah, atau sampaikan pesannya. Nah, jadi nabaun itu maknanya adalah pesan. Pesan yang sangat penting. Memberi pesan ini diikutkan wazan fa'ala menjadi nabba'a ya, nabba'a yunabbi'u. Nanti fi'il amrnya nabbi, berikanlah pesan. Nah, yang menyampaikan pesan ini diistilahkan dengan nabiun. Nah, nabiun terus kemudian diidghamkan jadilah
nabiyun, ditakhfif dan diidghamkan jadilah nabiyun. Jadi siapa nabi itu berasal dari nabaun, orang yang menceritakan kisah yang sangat atau pesan yang sangat penting ini. Alladzi yang hum fihi mukhtalifun, di mana berita itu atau pesan itu mereka selalu berselisih tentangnya. Tadi apa isinya? Yang pertama adalah ada yang menyebut ini tentang Al-Quran, ada yang menyebut ini adalah tentang hari kebangkitan, pesan tentang akan adanya hari kebangkitan. Baik, maka ayat berikutnya kita perhatikan, kala sekali-kali tidak, kala tidak, maksudnya jangan begitu ya, jangan begitu kamu ya, kala tidak, jangan begitu maksudnya. Saya'lamuna, akan mengetahui siapa mereka. Summa kala, kemudian sekali-kali tidak, maksudnya jangan begitu ya. Saya'lamuna, akan mengetahui siapa mereka. Di sini ada penekanan, jadi perlu saya sampaikan terkait dengan taukid. Taukid ada dua macam, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi ya. Taukid lafzi itu sederhana, tinggal kita ulangi kalimatnya maka jadilah dia taukid lafzi. Di sini ada pengulangan kata dengan sama persis. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Jangan begitu, nanti mereka akan tahu ya. Jangan begitu, sekali-kali tidak, nanti mereka akan tahu. Lalu di sini Allah memberikan sekian banyak hal menjelaskan tentang apa yang tadi disebut nabaun azim. Allah membuat logika yang semoga nanti kita semua termasuk yang memahami logika yang disampaikan oleh Allah ini. Baik, ayat ke-6. Alam naj'al. Jadi kalau kita bacanya berhenti di sini bukan alam naj'ali tapi alam naj'al, karena lam ini adalah huruf jazm atau amil jazim. Karena ada amil jazim berarti naj'al ini adalah fi'il mudhari yang jazm ya. Yang jazm, tanda jazmnya harusnya dengan sukun karena dia adalah fi'il mudhari yang shahihul akhir. Alam naj'al, bukankah? Lah di sini dari mana makna bukankah? Jadi begini, saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan makna bukankah ini dari mana. Di sini a maknanya sebenarnya adalah apakah. Kemudian ada lam. Lam ini adalah harfun nafyin tapi lil madhi atau disebut dengan harfu qalbin ya, disebut huruf nafi yang punya faidah qalbin. Apa itu? Membalik. Jadi yang asalnya fiil itu mudhari ini dirubah maknanya menjadi madhi ketika kemasukan lam. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini, saya katakan yang suruh. Ini maknanya yang suruh bisa sedang menolong, bisa akan menolong, karena fi'il mudhari itu makna waktunya bisa hal, bisa istiqbal, bisa sedang menolong, bisa akan menolong. Kalau saya kasih lam yang sur, berarti maknanya dirubah. Bukan tidak sedang menolong, bukan tidak akan menolong, tapi maknanya tidak pernah menolong. Dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah melakukan pertolongan. Maka berarti yang ditiadakan adalah waktu yang lampau. Maka ini istilahnya fi'il mudhari berubah maknanya menjadi madhi. Merubah makna fi'il mudhari menjadi madhi namanya harfu qalbin. Huruf yang bisa merubah maknanya fi'il mudhari yang asalnya bisa hal atau istiqbal, sedang atau akan, dirubah menjadi lampau. Tidak pernah. Apakah tidak pernah itu kemudian kalau dalam bahasa Indonesia digabungkan menjadi bukankah. Bukankah terus bisa dikasih dalam kurung telah. Jadi misalkan alam naj'al berarti maknanya bukankah telah. Dari mana kata telahnya ini? Kata telahnya ini bukan dari fi'il mudhari'nya, tapi sebenarnya adalah efek dari lam ini yang merubah maknanya fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Ini biar kita paham secara makna. Maka di situ kita maknani alam naj'al, bukankah
telah menjadikan siapa kami. Karena ini telah terjadi, ya. Jadi alam naj'al, bukankah telah ini mungkin lebih tepatnya kalau telahnya di sini, saya nggak tahu telahnya enaknya ditaruh di mana. Ya pokoknya begitu ya penjelasannya. Semoga kita bingung pas waktu membuat menyusun Al-Fuati ini, telahnya mau ditaruh di bawahnya bukankah atau ditaruh di bawahnya fiil, karena harusnya yang punya makna waktu itu adalah fiilnya. Nah, ini bolehlah, terserah mau ditaruh di mana. Jadi itu enggak terlalu paten. Yang penting kita paham bahwasanya lam itu harfu qalbin, huruf yang membuat fiil mudhari maknanya berubah menjadi madhi. Jadi alam naj'al, bukankah telah menjadikan siapa kami al-ardo pada bumi, mihadan pada sebagai hamparan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Al-ardo ini maf'ul pertama dari naj'al, mihadan sebagai maf'ul kedua. Wal jibala, dan gunung-gunung auta dan sebagai pasak. Al-jibal ini maktuf kepada al-ardo, auta dan ini maktuf kepada mihadan. Perhatikan maktufnya beda ya. Wal jibala berarti aslinya begini. Alam naj'al, bukankah telah menjadikan siapa kami al jibala pada gunung-gunung, auta dan pada sebagai pasak. Jadi jibal di sini maktuf kepada al ard, auta dan maktufnya kepada mihadan. Baik, kita lanjut. Berarti kita maknani, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum, dan telah menjadikan siapa kami kum pada kalian azwajan dalam keadaan berpasang-pasangan, dan kami pun telah menjadikan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami naumakum pada tidur kalian subatan pada sebagai istirahat. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami al-laila pada malam libasan pada sebagai pakaian. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami an-nahara pada siang ma'asyan pada sebagai penghidupan. Wa banaina, dan telah membangun siapa kami fauqakum di atas kalian sab'an pada 7 langit syidadan yang kokoh. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami sirojan pada pelita wahajan yang sangat terang. Nah, kita sampai di sini terlebih dahulu. Kita perhatikan sekarang Allah tadi mengawali dengan ini, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami telah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Perhatikan, kalau kita cek ya, manusia benar-benar ngecek ya, ini nanti semuanya ini baik bumi dihamparkan, gunung-gunung dibuat untuk menjadi pasak atas bumi ini ya, kemudian Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Pertanyaannya adalah satu. Nah, jadi di ayat yang lain Allah menyampaikan itu, pertanyaannya sesederhana ini ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi apakah manusia itu tidak tercipta dari sesuatu? Maksudnya tiba-tiba muncul sendiri, tidak ada yang menciptakan, tiba-tiba muncul sendiri. Am humul khaliqun, apakah mereka itu sebagai pencipta itu sendiri? Nah, ketika dua hal ini ditanyakan, apakah manusia itu tiba-tiba muncul tidak ada penciptanya? Apakah alam semesta ini tiba-tiba muncul tidak ada penciptanya? Ataukah alam semesta ini, ataukah manusia itu sendiri pencipta? Ketika dua hal ini kita tanyakan, pasti pada akhirnya orang yang benar-benar mau jujur, objektif, dia akan mengatakan dua-duanya tidak. Manusia akan mengatakan tidak, manusia tidak mungkin, dia tidak ada yang mencipta, karena bentuknya begitu sempurna. Pun begitu alam semesta yang begitu harmoni ini, tidak mungkin tidak ada yang penciptanya. Matahari, apakah misalkan kita pakai Big Bang ya, ada teori menyebut dengan Big Bang, ada ledakan besar. Kalau ledakan besar, bagaimana ledakan besar itu kemudian membuat sebuah keteraturan?
Ini kan sesuatu yang nggak mungkin, ada suatu ledakan tiba-tiba tidak ada yang mengatur kemudian terjadi keteraturan. Kita lihat matahari bagaimana menyinari bumi begitu teratur setiap hari. Saking tepatnya itu sampai bisa dihitung. Saking tepatnya itu manusia kemudian menemukan pola dan bisa menghitung itu semua. Makanya ada judul yang menarik itu, apakah Tuhan ahli matematika katanya. Maksudnya bagaimana? Karena sesuatu ini sangat rinci, sangat detail. Ketika gerhana misalkan, matahari yang nun jauh di sana, bulan yang sangat dekat dengan bumi, dengan matahari yang jauh di sana, kemudian dengan bumi. Bagaimana benda-benda yang sangat berjauhan ini berada pada satu garis lurus, tapi itu bisa dihitung oleh manusia kapan terjadinya. Pertanyaannya, apakah saking pinternya manusia yang ngitung ataukah saking tepatnya yang mencipta? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Makanya di sini Allah menyatakan, bukankah ya kami telah membuat bumi itu terhampar, kami membuat bumi gunung-gunung sebagai pasak, termasuk menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ya, manusia dibuat berpasang-pasangan sehingga bisa beregenerasi, bisa bereproduksi. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Siapa ini yang membuat? Yang membuat itu, yang merancang itu siapa? Kok kemudian ada yang mudzakar, ada yang muannas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, untuk kemudian ini bisa bereproduksi, memunculkan keturunan berikutnya dan seterusnya. Nah, ini siapa? Harusnya itu direnungi. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan tidur. Nah, semua manusia itu butuh tidur. Di sini oleh Allah disebut, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk bisa melindungi kalian, ya. Wa ja'alna nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian itu 7 langit yang kokoh. Menurut ulama-ulama modern ini disebut dengan perisai yang menaungi kita yang di bumi, atmosfer, ya, disebut atmosfer yang berlapis-lapis, ada 7 lapis, ya. Itu melindungi kita dari banyak, seperti atap, ya, seperti atap rumah. Kalau kita hujan, kita tidak terkena hujan karena ada atap rumah kita. Kalau ada panas matahari, kita tidak terkena panas matahari secara langsung karena ada atap. Maka begitu pula bumi ini oleh Allah dibuat ada atmosfer. Kalau ada meteor jatuh, itu sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh atmosfer ini. Nah, itu siapa yang membangun? Apakah itu terjadi begitu saja? Nah, ini pertanyaan. Maka sebenarnya orang semakin modern harusnya semakin beriman, ya, karena dia akan melihat ini tidak mungkin semua ini tanpa ada yang merancang. Nah, itu pertanyaan tinggal seperti itu. Wa ja'alna nahara ma'asha banaina fawqakum sab'an shidada. Kita lanjut. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami sirajan pada pelita wahajan yang sangat terang, itu matahari. Kami telah menjadikan itu pelita yang sangat terang. Kalau misalkan kita tanya, itu PLN-nya pembangkit atau BBM-nya dari mana? Itu matahari sejak dari dulu sampai sekarang bersinar. Padahal secara teori umum ketika ada sesuatu terbakar, sesuatu kok menimbulkan panas, ini harus ada yang dibakar, ya, ada yang dibakar, dan itu apa itu yang dibakar? Energi yang berubah itu apa? Lah, ini manusia tampaknya ya bingung juga terhadap matahari itu apa, energi apa yang digunakan oleh matahari sehingga panasnya ini terus-menerus seperti itu dan tidak berubah. Nih, kalau misalkan kita di bumi, kita buatlah nyala api. Bisa nggak manusia membuat nyala api yang abadi atau yang lama, begitu lamanya, lalu tidak abadi, begitu kuat lama seperti matahari? Nah, itu sampai sekarang ya belum ditemukan. Nah, ini Allah mengatakan kami menjadikan pelita yang sangat terang. Wa angzalna, dan telah menurunkan siapa kami minal mu'sirati, dari awan-awan ma'an, pada air sajjajan yang tercurah. Ini kalau didetailkan sebenarnya pilihan katanya pun sangat menarik, tapi kita tidak akan bicara sedetail itu.
Allah mengatakan kami telah menurunkan dari awan-awan itu air yang tercurah. Linukhrija, supaya mengeluarkan siapa kami bihi dengannya, dengan air itu, habban pada biji-bijian, wanabatan dan tumbuh-tumbuhan. Kami juga yang telah menurunkan dari awan-awan air yang tercurah dari atas, untuk kemudian kami keluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wajannatin dan kebun-kebun alfafan yang lebat. Nah, sudah, kita sampai ayat ke-16 dulu. Secara penjelasan, secara informasi, ya, coba kita cek apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini. Sebenarnya semuanya sudah kita ketahui, ya. Manusia mengetahui setiap hari ada matahari, setiap hari ada malam, ada siang. Mereka malam akan ada muncul rasa kantuk, kemudian ada bawaan diri kita untuk istirahat di malam hari, bekerja aktif di siang hari. Kemudian bawaan kita sudah tahu bahwasanya ada hujan akan turun, kemudian menyirami bumi, dari bumi tumbuh berbagai tanaman. Kita semua sudah tahu semua. Lalu mengapa Al-Quran mengatakan ini? Apa yang sedang diinformasikan oleh Al-Quran? Satu yang membedakan sebenarnya, yaitu Al-Quran menyebutkan berulang kali siapa fa'ilnya. Mari kita cek. Ini yang tidak akan ditemukan di ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penting bagi kita menggabungkan pengetahuan kita sebagai manusia, kemampuan kita berpikir dengan Al-Quran. Untuk kita kemudian berpikir tentang, oh ini alam seperti ini, mungkin manusia dibawai oleh Allah, dibersamai adanya kemampuan itu. Tapi yang pentingnya Al-Quran turun adalah untuk menyebutkan siapa fa'ilnya, siapa yang melakukan itu. Baik, mari kita cek mulai dari ayat ke-6. Allah menyebut di sini ada fa'il berupa dhamir mustatir. Alam naj'al, bukankah telah menjadikan siapa kami? Ya, di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Satu kata ganti yang tidak nampak secara lafadz, tidak nampak. Wa khalaqna, di sini nampak dhamirnya baris, dan kami telah menjadikan, ya. Wa ja'alna, kami telah menjadikan, ya. Wa ja'alna, kami. Mari kita lihat berapa yang diinformasikan Allah. Allah bukan sedang menginformasikan terkait dengan faktanya, tapi Allah sedang menginformasikan tentang siapa yang ada di balik fakta yang kamu lihat itu. Baik, kita lihat ini, kita hitung nanti ya. Kita hitung di sini berapa kali Allah menyebut fa'ilnya. Sudah, kita coba hitung berapa kali. Mulai dari ayat ke-6 ya. Ini Allah sedang buat ya, 1, ya, kemudian 2, 3, 1, 2, 3, 4 di ayat 10, di ayat 11, 5 di ayat ke-12, 6 di ayat ke-17. Ke-13 ya, berapa? 7. Di ayat ke-14, 8, ayat ke-19 dhamir mustatir lagi 9. Ya, jadi ini 9 kali Allah menyebut dhamir, 2 kali dengan dhamir mustatir, kemudian 7 kali menggunakan dhamir baris. Na. Perhatikan apa yang bisa kita pahami dari sini. Baik. Meskipun ya kita tidak bisa melihat Allah secara langsung dengan keterbatasan kita ya sebagai manusia, maka tetap seharusnya kita memahami tentang itu karena kita melihat ciptaannya ya. Karena sangat mudah sekali sebenarnya ketika kita misalkan melihat suatu masjid begitu megahnya, tentu kita akan katakan siapa yang membangunnya. Ketika kita melihat ada motor yang begitu bagus misalkan, kita akan mengatakan, ya motor ini hebat. Tapi yang hebat bukan motornya, tapi siapa? Yang membuat motor itu siapa? Ketika kita melihat mobil mewah, mobil ini mewah. Kalau kita tertegun hanya pada mobil ini mewah, betapa bodohnya kita. Karena mobil itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tentu ada yang membuat. Tentu ketakjuban kita kepada mobil harusnya membuat kita takjub kepada siapa yang membuat, yang mendesain mobil itu. Nah,
Begitu pula ketakjuban kita terhadap alam semesta ini, terhadap diri kita, terhadap siapapun, harusnya membuat kita untuk sadar siapa di balik semua ini. Setelah kita menyadari siapa di balik semua ini, lalu kita perlu untuk menanyakan untuk apa semua ini dibuat, tujuan hidup kita ini adalah apa. Ini yang akan kita bahas di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-17 dan seterusnya. Allah menyatakan, inna yaumal fasli, sungguh hari keputusan adalah karena ada apa iya, hari keputusan itu adalah miqotan, suatu waktu yang ditentukan. Sungguh hari keputusan itu telah menjadi sesuatu yang ditentukan. Nah, menjadi sesuatu yang kepastiannya itu pasti dan itu sudah ditentukan. Di sini fungsi dari adanya kana ini menunjukkan ini telah, kemudian miqotan di sini khobarnya ini menunjuk kepada sesuatu yang ada kepastian di dalamnya. Sungguh hari keputusan itu adalah suatu yang telah ditentukan kepastiannya, ya. Yauma yungfakhu, yaitu hari ditiup apa fisuri. Nah, di sini ya, yungfakhu ini adalah fi'il mudhari' mabni majhul, ya. Fi'il mudhari' mabni majhul membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'il itu umumnya adalah maf'ul bih. Tapi kalau maf'ul bihnya tidak ada, maka dia bisa digantikan oleh jar majrur setelahnya, ya. Contohnya dalam kalimat yang lain, ghairil maghdubi alaihim. Alaihim juga sebagai naibul fa'il, sama di sini. Yauma yungfakhu, yaitu hari ketika ditiup, apa yang ditiup? Fisuri, pada sangkakala. Fatatuna, maka datang siapa kalian, afwajan, dalam keadaan berduyun-duyun. Wa futihat, dan dibukakan apa as-sama, ulangit. Fakanat, maka ada apa iya, langit adalah abwaban, pintu-pintu. Wa suyirat, dan dijalankan apa aljibalu, gunung-gunung. Fakanat, maka ada apa iya, gunung-gunung itu adalah saroban, fata morgana. Sudah. Di sini nanti Allah menjelaskan, nah ini nabaunnya di sini, ya. Ini adalah pesan berikutnya. Sungguh hari keputusan, al-fasl, ini kita maknai hari keputusan. Al-fasl makna aslinya adalah pemisah. Hari itu disebut yaumul fasl karena akan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Karena hari itu akan memisahkan antara yang zalim dengan yang soleh, ya. Nah ini makanya hari itu disebut dengan yaumul fasl. Hari keputusan, hari yang nanti dipisahkan antara orang yang ahlul jannah dengan yang ahlul nar, itu adalah suatu waktu yang telah ditentukan. Ada kepastian yang jelas dan kepastiannya itu telah ditentukan sejak dulu. Yaitu hari kapan? Hari ketika nanti ditiup, ya, sangkakala, lalu manusia itu akan datang afwajan, berduyun-duyun. Kemudian langit itu akan disingkap, dibukakan, sehingga langit itu akan menjadi seperti pintu-pintu. Kemudian gunung-gunung akan dijalankan, sehingga gunung-gunung itu menjadi meledak seperti fata morgana. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ayat ke-21 hingga akhir ayat di pertemuan kita di lain waktu, insyaallah. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang terakhir, hari itu, hari kepastian, hari kiamat itu adalah sesuatu yang harus diimani dan ini dibicarakan berulang kali oleh Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita beriman akan datangnya hari itu? Ketika kita beriman akan datangnya hari itu, pertanyaannya, apa yang kita persiapkan demi menyambut datangnya hari tersebut? Karena hari itu begitu dahsyat sekali. Apakah kita pada hari itu termasuk pada wujuhu yauma idzin na'imah? Kita termasuk wajah-wajah yang berseri-seri, yang senang sekali, ataukah kita masuk wujuhi yauma idzin khasyah, wajah yang tertunduk, lesu, penuh dengan penyesalan? Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Setiap kita mengaji Al-Quran, kita akan selalu diingatkan dengan hal ini. Maka mari kita gunakan waktu kita yang masih tersisa, entah kapan itu kita akan dijemput untuk bertemu dengan Allah. Pada saat itu, pada saat kematian itu tiba, maka kita berharap agar kehidupan kita yang di dunia ini tidak kita sesali, karena kita menggunakan setiap waktu yang kita
yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan separuh pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Demikian, saya Muhammad Wahyudi. Mohon maaf jika ada kritik, saran, masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.